Perkenalkan saya Dea. Tadi mungkin udah kenalin lagi ya sama dokter dari Mas Karim. Saya kapten klinik di sini. Ini dengan dokter-dokter tim saya yang luar biasa, Dokter Natasha, Dokter Seka. Sebelumnya apa tadi? Biar semangat dulu sebelum kita diskusinya, biar nggak terlalu kaku. Kedai Majus, ya benar. Kedai Majus, memotivasi, edukasi, juga menghibur. Terima kasih. Oke, jadi mungkin agak sedikit beda dengan Wijaya. Jadi mungkin nanti kita akan refresh sedikit nih. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah tahu ya sedikit bahas tentang stroke itu seperti apa sih. Kita refresh, sekaligus bisa tahu apa aja terapinya dan terapi yang bisa dilakukan di sini. Nanti baru kita akan diskusi. Silahkan bebas mau tanya apa aja. Ya, oke kita mulai ya. Jadi mungkin Bapak Ibu sekalian sudah tahu bahwa stroke sendiri sebenarnya ada dua jenis. Boleh di slide? Oke, stroke sumbatan sama stroke perdarahan atau hemoragik ya. Jadi kalau stroke sumbatan seperti ini normalnya. Jadi kalau saya bilang, jadi pembuluh darah itu seperti kalau saya selalu bilang seperti kayak selang kalau mau nyerang tanaman ya. Nah kalau dia nggak ada lumutnya, lancar ya darahnya atau airnya. Nah benar. Jadi banyak. Kalau misalkan selangnya banyak lumut, apa yang terjadi? Dia menyempitkan dari si pembuluh darahnya atau selangnya sendiri diameternya. Terus suatu saat si plaknya itu atau lumutnya lepas, dia ngeklot atau nyumbat di ujung, kira-kira airnya keluar nggak dari selang? Enggak ya. Nah itu yang terjadi pada sumbatan gitu. Bedanya kalau perdarahan seperti ini gambarnya, jadi dia bahasa awamnya robek lah, ngerembes dia darahnya keluar. Perlu diketahui Bapak Ibu bahwa syaraf itu sangat, karena syaraf itu listrik dia dan sangat rentan dengan oksigen. Semenit aja dia nggak kena oksigen, loyo syaraf kita. Bayangkan ya, kalau misalkan kayak gini nih, sumbatan darah bawa oksigen, 1 menit aja dia kurang, loyo, makin lama apa yang terjadi? Terjadilah kerusakan tadi, terjadilah stroke tersebut, gitu ya. Lalu boleh slide lagi Mas. Nah, ini kurang lebihnya. Apa sih yang terjadi pada sel saraf kita ketika ada stroke? Jadi ini analoginya pakai daun, jadi bukan kayak daun ya. Maksudnya seperti ini. Jadi di dalam sel saraf tadi, ketika dia baru 1 menit kurang oksigen mulai loyo, makin lama, yang terjadi adalah yang warna hitam. Jaringannya rusak. Terus kemudian tapi masih ada jaringan sekitar yang masih bagus seperti penumbra. Jadi seperti daun ini nih Bapak Ibu. Ada bagian daun, kalau kita nih daun, ada bagian coklat kalau sudah kering, kemudian kuning ya sebelum coklat dan hijau. Yang coklat itu adalah seperti ini, jaringan yang rusak. Yang kuning namanya penumbra. Jadi masih ada, tapi kurang udah loyo dia. Nah yang hijau adalah sel saraf yang masih bagus. Nah yang kita lakukan adalah jangan sampai jadi coklat nih, ya kan? Jadi yang kuning tadi jangan sampai jadi coklat. Dan kita baguskan lagi dengan supaya jadi sel saraf yang sehat yang warna hijau. Itu supaya nggak loyo daunnya, kurang lebihnya seperti itu. Lalu boleh slide lagi. Jadi kurang lebihnya tujuan terapi kita namanya ada neuroplastisitas regenerasi. Luar biasanya otak kita, Allah tuh menciptakan otak itu luar biasa. Jadi contohnya seperti ini ya. Jadi sel sarafnya ini, lihat ya, dia ada putus. Itu yang rusak tadi. Kemudian dengan terapi, dengan minum obat rutin, aliran darah ke otak selalu lancar. Fisioterapi, latihan, selalu semangat. Coba lihat yang terakhir. Lihat ya di sini udah mulai banyak. Tara, dia makin banyak cabangnya dan menyatu. Jadi yang putus ini dia jadi, lihat ya, jadi menyatu. Nah syaraf itu kan dia harus bersatu nih si kabel-kabelnya tadi itu, sehingga fungsinya bisa perbaikan. Kurang lebihnya itu untuk tujuan kenapa sih kok stroke harus diterapi, karena otak itu luar biasa neuroplastisitas dan regenerasi gitu ya. Oke, bisa. Nah jadi apa aja sih terapi stroke? Kita minta Tina dari Dokter Natasha akan menjelaskan. Silakan Dok. Oke, jadi lanjut aja ya. Coba jelasin. Apa aja sih terapi dari stroke itu gitu ya. Jadi yang pasti ketika awal kita stroke kita dirawat ya, benar kan ya. Nah udah perawatan, masih harus terus lanjut nggak sih minum obat kira-kira?
Masih ya. Oke, jadi di sini memang udah pada tahu ya kalau misalkan kita udah terkena stroke, kita harus terus lanjut minum obat. Tujuannya apa? Yang pertama tadi, jadi supaya si yang daun yang kuningnya itu jadi segar lagi, jadi hijau. Sama yang kedua supaya jangan loyo ya. Jadi udah bagus nih, misalkan kita punya satu tanaman, oh daun yang ini yang kemarin loyo. Nah, yang sebelahnya supaya jangan loyo juga. Kita bagusin akarnya, semua spannya supaya bagus terus. Nah, untuk yang pertama ini medikamentosa atau obat-obatan. Nah, obat apa sih yang harus kita minum gitu ya? Kadang kan ada yang bilang, dengar-dengar dari tetangga, minum obat ini nih, stroke nanti bisa sembuh. Minum obat ini stroke, tapi kita nggak tahu kandungannya apa gitu ya. Jadi sebenarnya kalau misalkan dari obat-obatan dari stroke bergantung. Untuk yang pertama, kalau misalkan kita terkena stroke yang sumbatan, kita harus minum obat pengencer darah yang dari dokter gitu ya. Dia pengencernya ada beberapa tipenya, nanti tergantung dokter yang akan meresepkannya. Dan itu kalau bisa harus rutin kontrol supaya terpantau. Namanya pengencer bisa efek sampingnya berdarah gitu ya, baik perdarahan di mana, itu makanya kita harus perlu kontrol. Itulah yang kita tujuannya. Itu kalau misalkan stroke-nya itu sumbatan. Kemudian kenapa bisa kena stroke? Itu ada faktor resiko, darah tinggi, gula, kolesterol, asam urat. Nah, obat-obatan ini yang harus dikonsumsi dengan rutin. Obat tensi itu paling penting ya. Jadi obat tensi kita harus minum terus. Kadang udah bilang, dok, udah minum obat tensi, tensinya udah bagus, udah deh di stop aja. Kira-kira bener nggak tuh? Nah, jadi kalau misalkan obat tensi kita minum tensinya bagus, berarti obat tensinya itu terkontrol dengan obat. Nah, jadi kalau misalkan dihentikan, tensinya bisa naik lagi gitu. Oleh karena itu harus rutin. Sama seperti dengan gula juga gitu. Jadi minum gulanya tinggi nih, gulanya tinggi, kita minum obat, gulanya udah normal, boleh diberhentiin nggak? Tidak ya. Oke, jadi nanti memang harus pengaturan, makanya itu kita perlu kontrol. Yang paling akan dikontrol obatnya mungkin tadinya 3 macam nih. Oh, kemudian dengan modifikasi gaya hidup sehari-hari, akhirnya obatnya kurang jadi 2 macam. Nanti olahraga rutin dan lain-lain, ternyata nanti setelah dikontrol bisa diturun-turunkan. Nah, itulah tujuannya kita nanti kontrol. Kemudian kolesterol. Nah, kolesterol juga salah satu faktor resiko yang penting gitu ya. Jadi kita nanti perlu minum obat kolesterol. Kemudian gaya hidup. Nah, gaya hidup ini banyak nih gaya hidup ya. Mungkin dulu-dulunya malas olahraga, malas bergerak gitu ya, tim mager, nah gitu ya. Kalau kita udah jadi yang strukers ini udah harus semangat gitu kan tadi ya. Dari olahraga ada banyak. Pertama olahraga dulu ya. Yang di sini rutin olahraga? Rutin. Iya, olahraga yang seperti apa sih sebenarnya yang baik gitu ya untuk yang sudah terkena stroke ataupun kita untuk yang mencegah gitu. Kalau misalkan olahraga itu baiknya sebenarnya 4 sampai 5 kali per minggu gitu. Cuman memang kalau misalkan masih awal-awal yang tadinya nggak pernah olahraga, bertahap aja naiknya. Seminggu 2 kali naik, seminggu 3 kali, targetnya bisa 1 minggu 4 sampai 5 kali. Berapa lama sih kita lakukan olahraga itu? Kalau bisa minimal 30 menit. Ya, minimal 30 menit. Terus olahraganya apa gitu ya? Olahraganya itu intensitasnya nggak usah yang berat, nggak usah lari, nggak usah yang sampai heboh, sampai kayak ngos-ngosan. Kita jalan aja, jalan gitu ya, jalan pagi atau misalkan bersepeda. Senam-senam yang kayak tadi itu juga bagus tuh ya. Jadi menggerakkan semua otot tubuhnya. Nah, kemudian olahraga, tadi udah ngomongin olahraga. Yang kedua, makanan. Nah, makanan-makanan apa nih yang perlu dikurangi ya? Mungkin yang perlu jangan dihindari ya. Nanti takutnya masa udah sama sekali nggak boleh makan, kan nggak juga gitu ya. Boleh deh nanti cicip-cicip dikit kalau kepengen gitu ya. Yang harus dikurangi apa sih? Santan-santan. Nah, jadi terkadang kayak misalkan kita beli kue-kue gitu kan ya, itu kan suka mengandung santan. Nah, itu harus dikurangi. Kemudian makanan-makanan manis, minuman-minuman kaleng yang udah diproses, yang udah dikaleng-kalengin, minuman manis atau yang kayak ikan yang sudah diawetkan. Nah, itu yang harus dikurangin. Kenapa? Biskuit. Oke, kalau biskuit, nah kalau biskuit itu makanya kita harus pinter-pinter nih milihnya ya.
Jadi ada yang kayak biskuitnya banyak taburan gulanya atau yang manis sekali. Nah, itu yang harus dihindari terutama pada yang punya riwayat gula. Nah, Nggak boleh. menumpang awet Pak. Jadi makanan yang sudah dikalengkan. Santan dari kelapa. Oh, santan. Santan. Oke, itu nanti karena mengandung lemak jenuhnya gitu Pak ketika sudah diolah. Nah, itu nanti bisa beresiko untuk meningkatkan kadar kolesterol gitu. Jadi nggak boleh kata dibilang bukannya nggak boleh. Sama aja kayak minum es kelapa juga. Boleh. Nah, itu ketika sudah nanti diolah gitu Pak. Nah, jadi ketika sudah masuk pengolahan, nah itu nanti akan menjadi lemak yang jenuh gitu. Memang sih sebenarnya lebih dikurangi ya Pak ya untuk mengurangi makanan-makanan yang seperti itu gitu. Kemudian tadi sudah dari makanan, kalau buah kelapa nggak apa-apa, kan itu kelapa muda. Nah bagus tuh, airnya bagus ya kan, terus seger juga, air putih tapi paling bagus, itu udah paling bagus. Jadi tadi makanan udah, olahraga udah. Nah kemudian apa yang terkadang stres ya. Nah stres itu juga harus perlu dikelola tuh ya. Jadi kalau misalkan kita lagi udah terkena ini, kita harus jangan sampai stres. Aduh rasanya kok kayak begini ya, dulu kita bisa ini, sekarang kita nggak bisa ini. Nah kalau pikiran-pikiran yang stres itu malah nggak bagus buat tubuh kita. Kita harus pikirnya positif, menghilangkan stres supaya imun kita juga semakin tinggi, proses penyembuhan kita juga semakin cepat gitu ya. Kemudian stres yang keempat apa? Waktu tidur ya, tidur yang cukup. Tidur juga harus baik karena selagi tidur itu kita seperti restore gitu ya, merestore kita yang tadinya udah seharian bekerja, ketika waktu tidur itu kayak diistirahatkan, semuanya kerja lagi. Nah, mempersiapkan untuk hari esok. Makanya waktu tidur itu penting ya. Jadi untuk yang pasca stroke mungkin sering ada gangguan-gangguan tidur ya. Itu terkadang tidak tersadari bahwa sebenarnya tidur itu penting juga sebagai salah satu bagian dari terapi stroke gitu ya. Dan kemudian untuk yang terakhir itu terapi rehabilitasi atau neurorestorasi. Apa sih bahasanya belibet banget gitu ya, neurorestorasi. Neurorestorasi itu maksudnya adalah perbaikan dari fungsi-fungsi syaraf yang tadi sudah rusak. Apa sih, gimana caranya gitu ya. Jadi dia nanti dengan metode yang bisa kita lakukan, terapi-terapi itu nanti untuk memperbaiki yang tadi tuh. Kan tadi ada yang putus ya sarafnya ya. Jadi konslet lah ibaratnya gitu ya. Nah itu mau kita sambung lagi gitu ya supaya nanti alirannya bagus. Nah nyambung nih jadinya, nggak konslet. Otaknya bilang apa, yang di tangan juga disuruh gerak gitu. Jadi bukan otaknya suruh ngambil, tangannya lipet. Nah nggak gitu. Jadi kita mau menyelaraskan antara yang di otak dengan yang di tangan. Kemudian yang tadi pembuluh darahnya udah ada yang rusak. Nah itu membangun lagi tuh pembuluh darah di sampingnya supaya otak yang di situ bisa berfungsi lagi dengan baik. Nah sebenarnya tujuannya itu dari terapi neurorestorasi. Apa aja sih dari neurorestorasi ini? Untuk alat-alatnya ada banyak gitu yang bisa kita lakukan, dan di sini makin ke belakang makin dikembangkan gitu ya, karena stroke itu makin banyak. Jadi untuk peneliti mikirin gimana nih caranya pokoknya supaya sel saraf itu bisa balik lagi, kemudian angka kecacatan semakin menurun dan lain-lain. Untuk yang modalitasnya mungkin nanti saya sebutin, nanti bisa dijelaskan nih yang sekalian sama Dokter Seka apa aja yang bisa dilakukan di Neurocare ini. Ada terapi TMS atau transcranial magnetic stimulation gitu ya, jadi distimulasi otaknya. Kemudian juga setelah yang distimulasi dari otaknya, stimulasi juga nih yang dari pinggir-pinggirnya gitu ya. Jadi supaya nyambung kan tadi otaknya distimulasi supaya benar, ini nih targetnya yang di tangan, targetnya yang di kaki. Nah itu bisa dilanjutkan dengan fisioterapi ya. Jadi fisioterapi nanti ada berbagai alat juga. Kemudian nanti ada dry needling atau kita bilang sebagai seperti yang mirip akupuntur gitu ya, tapi kalau di neurologi kita sebutnya sebagai dry needling. Ada juga pemasangan dari taping gitu ya, pemasangan semacam kayak tape di anggota-anggota yang kaku, yang lemah. Dan kemudian untuk yang lain-lainnya juga masih ada gitu, mungkin yang di sini masih belum ada seperti TDCS, itu juga stimulasi yang di daerah otak.
Nah, itulah terapi-terapi neurorestorasi yang mungkin dapat kita lakukan pada pasien-pasien stroke. Nah, selanjutnya apa aja sih terapi yang bisa kita lakukan di neurocare ini? Nanti bisa dijelaskan oleh Dr. Seka. Terima kasih Dr. Natasha. Ya, mungkin bisa kita lanjutkan. Ya. Jadi saya jelaskan tentang TMS dulu ya. Jadi memang ini layanan yang cukup baru booming ya di Indonesia ya. Saya juga ketemu pasien stroke itu banyak yang belum tahu gitu ya. Sebenarnya mulai masuk ke Indonesia sekitar tahun 2000-an ya, 2000-an mulai dikembangkan. Namun memang sayangnya di Indonesia belum cukup banyak yang menyediakan layanan ini. Di Jakarta sendiri cuma 5 atau 6 center gitu, termasuk duanya, satu di sini, satu di Wijaya. Ya. Jadi, Bapak Ibu harusnya banyak bersyukur nih karena memang kebetulan tinggal di Jakarta, ya apalagi di daerah Bintaro, alatnya udah kita bawain ke sini, tinggal digunain aja. Karena untuk alat ini bisa kita pakai itu harus ada dokter konsultannya, dan di Indonesia itu baru ada 30, di Jakarta sini baru ada 10 kurang lebih. Jadi harus banyak bersyukur nih ada terapi lebih yang bisa kita lakukan, kita maksimalkan dengan alat TMS ini. Jadi alat yang ada di dalam bisa kita lihat. Jadi alat ini menstimulasi otak kita, sel-sel otak kita dengan stimulasi magnetik. Yang tujuannya adalah untuk memberikan stimulasi pada sel saraf tersebut untuk menumbuhkan tangan-tangan baru istilahnya. Jadi kayak kabel-kabel tadi ya, kayak yang dijelaskan dokter Lia tadi. Jadi kabel-kabelnya udah banyak yang putus tuh karena stroke kemarin. Jadi sel-sel yang masih bagus kita rangsang dia untuk menumbuhkan kabel-kabel baru untuk menggantikan fungsi-fungsi dari teman-temannya yang kemarin sudah tiada begitu ya. Jadi caranya ditempelkan di area kepala, nanti tergantung keluhannya apa. Jadi misalnya tangan kanan, tangan kiri itu beda area otak yang kita stimulasi. Oh dok, tangan saya masih kuat, cuma saya bicaranya agak susah. Nah itu beda lagi area otak yang stimulasi. Atau dok, ini saya wajahnya agak mencongnya belum balik nih. Nah itu beda juga gitu. Jadi sebelum TMS yang kita lakukan, biasanya kita akan lakukan pemeriksaan dulu. Jadi kita ukur dulu keadaan di otaknya, kita sesuaikan dosisnya, baru ntar dilakukan. Caranya gimana dok? Regimennya dok? Ya itu beda-beda antara pasien ya. Untuk sebenarnya TMS ini adalah terapi jangka panjang kita harapannya. Karena memang stroke ini memang kalau misalnya sudah tadi dokter dia jelaskan kalau daunnya sudah coklat, istilahnya sel saraf sudah mati gitu ya. Itu yang sudah mati udah nggak bisa kita hidupkan. Yang bisa kita lakukan adalah kita merangsang si sel-sel saraf yang masih hidup, yang masih bagus, untuk menggantikan teman-teman yang kemarin sudah mati. Nah, cara dengan alat ini gitu. Jadi untuk merangsang itu butuh waktu, nggak bisa instan gitu. Dok, saya di TMS kemarin hari Senin, masih lemes dok tangan saya. Ya, jadi karena memang nggak bisa instan gitu, prosesnya agak panjang. Secara general gitu ya, kita sarankan program ini 10 bulan. Jadi kita dalam setahun itu ada 10 bulan kita terapi, 2 bulan kita istirahat. Jadi misalnya Januari mulai terapi nih, pertama kali itu kita kasih stimulasi 10 sesi. 10 sesi berturut-turut tuh, misalnya dari tanggal 1 sampai tanggal 10 Januari begitu ya. Di samping itu tetap harus terapi yang lain, khususnya fisioterapi. Karena tadi kita harus rangsang dari atas, dari otaknya sendiri, dan juga dari otot-otot tangannya yang mengalami kelemahan gitu ya. Di 10 sesi, nanti bulan kedua kita lanjutkan 5 sesi, bulan ketiga sampai bulan ke 8. Nanti bulan 9, 10, 3 kali sesi. Dikurangi dosisnya, karena dosisnya nggak boleh kelebihan juga gitu ya. Nanti bulan ke 11 sama 12 istirahat. Kita maksimalkan di fisioterapi. Dok, tapi saya bulan ke-6 udah bagus dok, saya nggak mau lanjut, boleh nggak? Kita kembalikan lagi ke pasien. Jadi kan kita sesuaikan lagi dengan klinis pasiennya. Kalau misalnya sudah cukup, sudah puas lah hatinya gitu ya, udah nggak terlalu terganggu dengan gejala stroke-nya, ya kita boleh-bolehkan saja gitu ya. Jadi kita kembalikan lagi nanti perjalanan selama setahun itu bagaimana perkembangan klinisnya. Oke.
Next. Ya, ini selain dari TMS tadi tetap harus didukung dengan terapi-terapi lainnya sesuai dengan kebutuhan ya. Fisioterapi itu untuk keluhan motorik selain dari TMS wajib dilakukan karena stimulasinya akan lebih baik. Sudah banyak penelitian yang di TMS saja dengan fisioterapi saja menunjukkan lebih baik pasien yang menjalani fisioterapi dan juga TMS. Untuk neuromuscular tapping ini adalah untuk stabilisasi dan juga untuk meregangkan otot-otot yang mengalami nyeri. Biasanya pasien-pasien yang dengan gejala stroke itu biasanya ada nyeri bahunya, nyeri yang tangannya yang lumpuh agak kaku, sakit gitu ya. Bisa dibantu mengurangi nyerinya dan stabilisasi dengan penempelan si tapping ini. Tapping ini kita tempelkan satu kali itu bisa bertahan selama 5-7 hari. Jadi dipakai mandi, dipakai aktivitas tetap nggak masalah. Nanti setelah 7 hari karena sering kena air biasanya dia mulai melotok sendiri. Nah itu harus dilakukan pengaplikasikan kembali begitu. Kemudian untuk dry needling itu tadi dijelaskan bahwa seperti semacam jarum akupuntur yang kita tusukkan di daerah-daerah tertentu tergantung dari kebutuhan pasien. Kadang-kadang keluhannya nyeri, kaku, dan juga spastisitas pada pasien-pasien stroke ya. Atau injeksi botox juga biasanya pasien-pasien yang sudah stroke-nya cukup berat dan cukup lama, misalnya sudah mulai ada kontraktur ya, jadi misalnya tangannya kaku, tidak bisa digerakkan sampai menimbulkan nyeri. Kalau dia bisa ditangani dengan tapping atau dry needling, biasanya perlu di injeksi botox untuk melemaskan si otot-ototnya gitu. Oke, next. Nah, ini untuk khusus pada pasien yang mengalami gangguan bicara atau gangguan menelan, itu tentunya akan sangat mempengaruhi aktivitas sehari-harinya. Karena kita pasti setiap hari bicara, pasti setiap hari juga makan gitu ya. Kadang susah menelan, itu ada teknik-teknik yang harus diajarkan oleh terapis kita. Bagaimana cara bicaranya yang untuk merestore kembali artikulasi dari kata-katanya begitu ya. Bagaimana cara menelan yang baik gitu ya. Nanti ada pelatihan khususnya nanti dari terapis kita. Oke, next. Oke, kita kenalan dulu sama tim Neurocare. Jadi terima kasih Dr. Seka, Dr. Natasha. Mungkin tadi sebenarnya ini untuk pembuka aja Bapak Ibu. Sesi refresh ini buat pembuka. Kalau nanti untuk bertanya, jadi mungkin ada yang mau tanyain dari sela-sela tadi penjelasan kami bertiga, silahkan. Tapi sebelum kita masih diskusi, saya mau kenalin teman-teman yang ada di Neurocare Bintaro ini siapa aja sih dokternya, karena nggak cuma kami bertiga. Jadi suatu saat Bapak Ibu datang, udah tahu nih, oh ada dokternya siapa aja di sini dan tim yang lainnya ya. Boleh slide Mas Hanif? Oke, jadi mungkin udah kenal ya Kapten Neurocare, Dr. Ziki, mungkin yang udah pernah ketemu sebelumnya. Lalu ada saya, ada juga Dr. Sadia, beliau juga praktek di Neurocare Wijaya. Dr. Melisa, kebetulan kalau Dr. Melisa sendiri lebih kalau mau nanya tentang sleep, gangguan tidur, Dr. Melisa nih salah satu yang lebih kompeten, lebih ahlinya. Lalu ada Dr. Pradita, ini Dr. Natasha, sama ya mukanya. Ada Dr. Firnas, Dr. Husaika, ganteng mana? Foto atau asli? Kayaknya foto ya, kayaknya ya. Oh asli, oke. Dan kita juga ada Dr. Jundi. Jadi yang cowok 3 ya, Dr. Ziki, Dr. Seka, Dr. Jundi, sisanya perempuan. Oke. Lalu nah ini juga ada nanti kalau Bapak Ibu fisioterapi ada 2, ada yang perempuan dan laki-laki, ada Mbak Indah, nanti bisa ketemu nanti pada saat kita terklinik, beliau ada di atas. Ada juga Mas Zamzam, Water of Mecca katanya, Zamzam ya. Lalu ini kalau tadi yang Bapak Ibu ada gangguan untuk bicara, untuk belajar terapi bicara atau menelan dengan Ibu Sukmawati. Oke, jadi nggak cuma tim kami nggak cuma dokter dan fisioterapis, tapi juga ada concierge nanti disambut sama concierge kami, ada juga nurse, ada farmasi, ada juga Mas Ombi sebagai yang di sini. Ini juga ada mungkin yang kenal Mas Siif, manajer area ya Mas Siif di sini juga ya. Oke. Dan boleh dan ini adalah waktu bulan Agustus ya kalau nggak salah, kami juga ada program pengabdian masyarakat Bapak Ibu. Jadi kami mengundang masyarakat, kita seperti ini nih, sharing nih. Kebetulan waktu ini temanya tentang di Hari Alzheimer, jadi otak prima di usia senja, kalau nggak salah seperti itu. Jadi ini kami mengadakan seperti ini, kita talk show bareng-bareng, jadi sharing dan sebagainya. Oke, nah
Yuk kita diskusi lebih lanjut. Monggo silakan Bapak Ibu yang mau bertanya. Ada yang mungkin masih mengganjal di hati atau gimana? Monggo. Mungkin boleh tanya sedikit. Jadi di sesi ini apapun boleh ditanyain. Jadi nggak harus tanya yang tadi menjawab atau mengcounter, tapi mungkin kalau misalnya kemarin contohnya ya, ada yang dia menceritakan tentang saat ini tuh dia kasusnya gimana sih? Boleh gitu, bisa gitu-gitu terus, atau dia menceritakan pemulihannya. Mungkin di sini kan semuanya strokers yang lagi masa pemulihan ya. Ada yang 1 sampai 24 bulan, terus 24 bulan sampai seterusnya ya. Nah itu bisa ditanyakan tuh atau bisa membuat pertanyaan yang akhirnya menjadi pertanyaan lain. Nah itu monggo banget, silakan. Oke, terima kasih Dokter Dia, Dokter Natasha, Dokter Seka. Perkenalkan saya Suhadi, ini yang membawa rombongan Lenong ke sini. Terima kasih Pak Suhadi. Jadi sebelumnya terima kasih atas waktu dan kesempatannya yang diberikan kepada kita dari Kresna, dan ini juga ada tamu terjauh dari Subang, Pak Yoyo. Tepuk tangan lagi Pak Yoyo deh. Paling jauh ya Pak. Dari sini terjauh dari Subang. Masya Allah. Jadi kami sampaikan bahwa kami yang hadir sini sudah menjalani beberapa modalitas tahapan-tahapan yang sudah kita laksanakan di berbagai tempat dan berbagai karakter maupun di berbagai rumah sakit. Jadi nanti teman-teman silahkan yang masih ada keluhan maupun masih ada hal-hal yang untuk menggali, kita yuk menjemput pulih, menjalankan pulih yang kita laksanakan. Seperti juga Pak Adi Mulyani juga, beliau sekarang sudah bisa sepeda, bisa beraktivitas kegiatan ke office juga. Jadi beliau sempat kehilangan memorinya selama 4 bulan Mbak ya. Itu hilang memori pasca stroke, hemorrhagic. Terus ini yang paling lama, ini senior Pak Safi Alim nih, sudah 14 tahun survivor, tapi beliau udah menaikin motor udah 3. Jadi udah berkeliling juga, udah pernah touring dengan Pak Yustedi bertiga. Ini dari Jakarta, Subang, Bandung, PP. Sudah kita jadi teman-teman ini sudah struktur yang hebat-hebat, dan nanti teman-teman yang sekiranya mau ada Bu Ani juga, Bu Ani, terus ada Mbak Skarmira juga datang, teman-teman yang lain silahkan nanti explore. Jadi mumpung sini ada 3 dokter yang expert di bidangnya, kemudian kita juga kesempatan ini sangat luar biasa sekali. Ini sebagai edukasi, maupun nanti juga kita ada tour klinik yang nanti ada teman-teman yang sekiranya mau untuk random ya, yang untuk beberapa terapi. Jadi harapannya hari ini kita jemput pulih ini, dan tadi juga sudah disampaikan oleh Kak Jess bahwa selama kita berkolaborasi untuk menyampaikan bahwa kita selama ini kan pemulihannya secara fisik ya, secara mentalnya, secara ekonomi spiritualnya, dan hari ini juga mudah-mudahan kita semuanya bisa bersemangat untuk selalu berkomitmen untuk yuk semangat, karena kita Pak Yo ya, kita sudah siapkan 3 nih kategori struktur. Jadi struktur yang pengen pulih, ini yang teman-teman ini kan pengen pulih nih. Terus yang kedua juga struktur yang sudah terima barannya Dok. Jadi udah pasrah lah begini ya. Terus ada yang golongan ketiga nih, struktur yang pesimis, yang dia udah cenderung mengurung diri, pesimis, dan itu mau ketemu orang lain itu kita angkat biar ke 2, ke 1. Jadi biar mereka tetap bersemangat pulih. Dan harapan kami nanti yang bergabung di beberapa session diskusi dan lain itu yang tetap dia optimis untuk semakin pulih. Dan tadi Mbak Jess sampaikan bahwa kita ingin memberdayakan mereka, terus ingin bersetara dan bermartabat. Jadi walaupun kita tadi pakai pin kuning, kita nggak mau dikasih ini, tapi kita setara dan berdaya di semua lingkungan. Terima kasih. Demikian. Terima kasih Pak Suhadi. Sebenarnya Bapak Ibu jadi inspirasi juga buat kami dokter-dokter sebenarnya ya. Jadi bagaimana kami pun sangat semangat gitu. Jadi terima kasih Pak, cita-cita Bapak Ibu sekalian ini juga bisa kami haturkan nanti buat ke teman-teman sukres yang lainnya. Ini luar biasa. Jadi benar kata Pak Suhadi tadi, ada yang memang sekarang pulih, terus kemudian middle ya Pak ya, middle ya, kedua, dan yang ketiga emang harus dimotivasi banget nih. Dan cita-cita dari Bapak Ibu, apa hubungannya sama kami dokter, bahwa ternyata masih banyak yang
semangat untuk pulih seperti Bapak Ibu sekalian gitu. Jadi tugas kami nih dokter untuk semakin semangat buat kita seperti ini sharing, diskusi bareng-bareng, dan semakin kita menurunkan, mungkin dibilang tadi adalah angka gejala sisa kecacatan dari pasca stroke itu tadi gitu ya. Mungkin ada yang mau sharing dari Bapak Ibu, gimana sih perjalanan stroke-nya, atau selama ini berobatnya gimana nih, apa yang udah diusahakan. Jadi misalkan, apa nih dok kita yang kurang nih, misalkan contoh, dok saya udah minum obat rutin, masih sampai kapan sih dok minum obatnya, apakah seumur hidup gitu kan. Saya udah fisioterapi nih dok, mau berapa lama lagi, apalagi yang bisa kita lakukan. Nah di sini memang tepatnya, dan kalau Bapak Ibu mau tanya, monggo silahkan gitu. Ada, monggo silakan Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya stroker yang ikut komunitas Gede Majus dan Kresna, yang selama ini alhamdulillah sudah mendapatkan edukasi dan motivasi, sehingga perlahan pemulihan kami rasakan sudah meningkat, walaupun hasilnya belum pulih maksimal, namun boleh dikatakan saya kategori yang ingin pulih. Maka setiap ada forum seperti ini, kami selalu ingin hadir karena sebagai motivasi, penambah ilmu, sehingga semangat kami untuk mencapai pulih tetap terjaga. Karena semangat stroker untuk mendapat pulih yang saya rasakan kadang mengalami drop juga, bro. Jadi acara-acara seperti ini untuk mengupgrade kami sehingga tidak merasa drop gitu. Jadi semangat untuk berdarah itu konsisten itu. Perjalanan stroke saya itu pada bulan Mei 2023 sampai sekarang lebih udah berjalan 1 tahun 8 bulan. Jadi saya termasuk stroke iskemik, penyumbatan. Pemicunya adalah hipertensi. Yang waktu kena serangan saya, tensi kami adalah 250/120. Riwayatnya adalah kami memang secara genetik dari keluarga kami stroke, dari bapak dan ibu, kemudian saya dan kakak saya. Nah, gejala saya dari hipertensi ini sebenarnya sudah terdeteksi dari tahun 2019. Waktu mau menjadi anggota KPPS harus melampirkan surat sehat, sehingga syaratnya kami adalah check up, dan hasil tensi adalah 220/100. Jadi kami tidak mendapatkan surat sehat, tapi malah suruh berobat. Nah, semenjak itu saya dianjurkan untuk rutin amlodipin 10 mg. Namun selama 2 tahun saya minum itu, yang saya rasakan tensi tidak mengalami penurunan, masih sekitar antara 160-170. Ya. Pak, pernah ditambah itu Pak. Jadi pagi amlodipin, sore itu udah apa Pak mekanisme? Ya. Nah, tapi itu fisik saya jadi lemah, jadi kelingan gitu. Akhirnya saya putuskan untuk yang amlodipin 10 mg. 2 tahun nggak mengalami penurunan, akhirnya saya aktif olahraga. Nah, salah saya itu adalah olahraga di malam hari. Jadi tenis meja itu kadang sampai jam 11, jam 12 gitu kan. Namun saya cek itu tensi sudah malah menurun. Gitu, menurun, dan berat badan juga menurun ideal. Akhirnya kesalahan saya adalah melepas obat itu tadi, dan akhirnya 1 tahun sampai melepas itu terjadi serangan yang berakibat saya kena stroke. 5 hari di rumah sakit, kemudian hanya bisa kursi roda. Sebulan bisa berdiri pakai tongkat, dan
dan alhamdulillah setelah 1 tahun udah lepas tongkat, walaupun pola jalan sampai hari ini masih diperbaikin karena dulu lutut itu lurus. Nah, di arahan fisioterapi itu untuk menepuk ke depan untuk pola jalan. Ini masih pada tahap itu. Yang perlu saya tanyakan, yang pertama adalah saya itu dulu di rumah sakit setelah fisioterapi 1 tahun dan dievaluasi, dinyatakan dokter fisioterapi bahwa Bapak ini sudah 1 tahun tapi progresnya hanya seperti ini, maksimal seperti ini, sehingga saya divonis permanen seperti itu. Percuma walaupun diterusin juga nggak akan berkembang gitu kan. Ini menurut survei ataupun pengalaman beliau gitu kan. Sehingga saat itu udah tidak ada rujukan lagi untuk fisioterapi di rumah sakit. Iya. Namun saya banyak konsultasi dengan Pak Suwadi setelah saya masuk komunitas Kesadaran Maju. Di situ saya semangat kembali karena motivasi, ya, karena banyak ada rekan-rekan stroker yang 3,5 tahun, 4 tahun, 5 tahun, bahkan 8 tahun bisa pulih walaupun 90% ya. Jadi itu pengalaman saya. Artinya dengan semangat berlatih, insya Allah akan tercapai apa yang disampaikan dokter tadi, saya abaikan gitu kan, seperti itu. Nah, yang ingin saya tanyakan, apakah golden period itu memang setelah 1 tahun itu, apakah memang itu pasti tidak ada perkembangan lagi gitu? Kalau itu yang dinyatakan dokter itu permanen, tapi kok pada dasarnya pengalaman saya ada perkembangan gitu kan, itu loh. Jadi yang saya harapkan vonis golden period itu kok bisa disampaikan gitu, maksudnya tidak memberikan motivasi gitulah. Itu yang membuat down kita gitu kan, seperti itu. Kemudian menyangkut masalah latihan tadi yang ingin saya tanyakan antara olahraga dan latihan. Karena yang saya rutin lakukan selama ini adalah setiap pagi itu sepeda statis 30 menit goes ya. Kemudian saya lanjutkan untuk, karena kaki itu lemah, karena idealnya kaki yang kuat itu waktu yang lemah melangkah itu menopang badan, dan kaki lemah waktu kaki yang kuat melangkah, tugas kaki lemah kena menopang badan. Jadi yang saya lakukan adalah penguatan kaki, yaitu dengan kuda-kuda, kemudian walk sit, squat, dan bridging. Mohon koreksi apabila latihan kami itu tidak pas gitu ya. Nah, durasi itu kurang lebih 30 menit, jadi hampir 1 sesi latihan itu sepeda statis, kaki dan tangan itu juga saya lakukan gerakan untuk pemulihan karena lengan kami turun. Ya, jadi untuk mengepal dan untuk aktivitas itu belum sempurna, tapi untuk diangkat ke atas, alhamdulillah sudah bisa gitu kan. Jadi yang saya tanyakan, apakah latihan itu sudah termasuk olahraga atau mesti ada tambahan lagi gitu? Karena saya merasakan pagi dan sore, jadi pagi itu seperti tadi sepeda statis, penguatan kaki, penguatan tangan, kemudian jalan. Setelah 2 jam saya istirahat siang, kemudian sore jam 3 mulai lagi, seperti itu saya ulang. Yang saya tanyakan, apakah latihan seperti yang saya katakan tadi terlalu over atau kurang gitu kan? Itu yang saya tanyakan. Jadi pertama poinnya adalah golden period itu sebenarnya benar enggak sih gitu. Yang kedua, latihan olahraga yang saya lakukan tadi sudah benarkah atau terlalu berlebihan begitu? Yang saya rasakan seperti itu.
Mungkin cukup itu ya yang kami sampaikan. Terima kasih Klinik Pintar Neocare yang telah memfasilitasi kami untuk bisa konsultasi ataupun obrolan yang bisa bermanfaat. Terima kasih, Dok. Sekali lagi, sebenarnya saya mau aplausnya belakangan nih. Sebenarnya mau aplausnya adalah luar biasa usahanya. Saya mau sekali tepuk tangan dulu dong buat Bapak. Sejauh ini ada perubahan, itu luar biasa Pak. Seperti gambar tadi ya, syarafnya dia udah makin banyak. Itu buktinya, karena ada diperbaikan. Yang tadinya misalkan nggak bisa, jadi bisa. Walaupun belum optimal, itu tanda bahwa syarafnya sudah perbaikan, sudah berfungsi dengan baik. Luar biasa usahanya. Apa? Mau naik dulu? Oh boleh. Mau naik dulu aja ya udah. Oke. Silakan Bu. Saya duduk aja nggak apa-apa. Boleh mangga atuh Ibu. Terima kasih. Saya dikenal sama Pak Suhadi dan kawan-kawan sebagai Ibu Ani. Ini sudah Januari 2 tahun yang lalu saya itu. Ya, saya cuma mau tanya. Kemarin saya cek terakhir itu, alhamdulillah hasil check up terakhir untuk kolesterol dan triglycerid yang selalu itu jadi ini saya ya, itu semuanya kalau kolesterol udah 3 kali pemeriksaan itu alhamdulillah normal, LDL juga normal, semuanya udah normal. Terus terakhir kemarin periksa kok gak dapet simvatatin lagi. Terus kemudian saya mau tanya, clopidogrel pengencer darah itu sampai kapan sih saya harus konsumsi gitu ya? Karena terus terang saya itu memang agak parno dengan obat-obatan. Itu mungkin. Dan satu lagi tadi dokter kan menyebutkan santan ya Dok ya. Menurut saya santan itu kan nabati ya Dok. Katanya nggak ada kolesterolnya ya. Dalam hal ini santan yang tidak nanti saya suka mengkonsumsi santan secara raw, nggak dimasak, jadi jus santan. Itu menurut dokter gizi saya nggak apa-apa benar nggak apa-apa. Barusan kan dokter mengatakan bahwa misalnya santan gitu kan, jadi saya ragu-ragu lagi. Itu saja mungkin pertanyaan saya. Apakah simvatatin itu kalau sudah dinyatakan udah berapa kali pemeriksaan normal, apakah masih harus diteruskan? Artinya karena BPJS katanya kalau udah normal nggak di cover. Jadi apakah saya mesti beli sendiri? Kalau misalnya harus tetap dikonsumsi, ya nggak apa-apa saya beli sendiri kan, simvatatin nggak terlalu mahal. Tapi yang saya lakuin ini clopidogrel pengencer darah ini sampai kapan? Karena saya juga nggak dapat. Terima kasih dokter. Terima kasih Ibu. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih ya. Mungkin yang pertama dulu dari Bapak ya. Nanti dibantu juga sama Dr. Natasha dan Terseka. Jadi mengenai golden period Pak. Jadi sebenarnya kalau di kami sendiri itu kalau stroke itu golden period untuk kondisi akutnya. Kemudian untuk terapinya, fisioterapi maksudnya ya, memang tidak mutlak Pak. Jadi maksud gue adalah jika dalam 6 bulan pertama pasca stroke pasien latihannya luar biasa kenceng, perkembangan perbaikannya akan lebih cepat dibandingkan kalau misalkan dia agak malas dan sebagainya. Tapi yang namanya syaraf tadi, balik lagi tadi slide tadi saya bilang, selama kita masih stimulasi, kita masih latihan, aliran darah ke otak masih lancar, oksigennya kan, karena syaraf itu butuh oksigen makanannya. Jadi kalau dia nggak, tadi kan kalau kurang oksigen semenit aja udah loyo ya, nanti makin lama makin rusak dia. Nah, jadi part utama adalah oksigenisasi, tidak aliran darah ke otaknya selalu lancar. Kemudian kita stimulasi kalau dari sendiri, latihan olahraga fisik dan sebagainya, atau dengan dibantu dari luar tadi dengan yang disebut sama Dr. Seika kayak TMS dan sebagainya gitu. Jadi kalau periode yang di situ adalah 6 bulan pasca stroke pertama, tapi setelahnya bukan berarti Bapak nggak bisa jadi perbaikan, enggak. Buktinya Bapak sekarang udah perbaikan ya, luar biasa ya. Nah itu tandanya bahwa sel syarafnya masih terus berkembang. Jadi jangan patah semangat, Bapak harus tetap latihan, lebih positive thinking, kita semangat bareng-bareng, jemput pulih, ruang pulih, kita bareng-bareng pulih bersama ya. Oke, terus yang berikutnya, maaf tadi agak lupa saya. Oke, mungkin Dr. Natasha mau nambahin?
Ya baik, terima kasih Pak. Terkait olahraga ya Pak ya. Oh ya, kebetulan memang kemarin saya ikut pelatihan juga tuh Pak terkait yang apa sih olahraga yang baik gitu ya Pak. Sebenarnya ini kita kalau misalkan ngomong terkait olahraga, jadi memang ada yang sifatnya angkat beban gitu ya Pak, beban sama sifatnya yang kardio gitu ya. Nah, kalau yang memang kardio itu dia untuk meningkatkan, maksudnya untuk supaya fungsi jantung kita tuh bagus gitu ya. Karena ngefek tuh Pak antara mau ngalirin pembuluh darah, pompa jantung, jantungnya harus bagus gitu ya. Nah, itu kita lebih ke kardio. Kalau untuk yang kardio itu memang dianjurkannya 1 minggu 4 sampai 5 kali gitu. Dengan minimal 30 menit. Kalau untuk yang memang mau lebih gitu Pak ya, itu dia bisa sifatnya seperti kayak intermittent Pak. Jadi cepet nanti jalan, nanti cepet lagi jalan, cepet jalan. Nah gitu. Itu kalau memang sudah yang terbiasa dia untuk sehari-harinya rutin tuh Pak dengan speed yang sama gitu. Itu tujuannya buat apa? Jadi dia supaya dia ada satu istilahnya, jadi ketika kita lagi cepat gitu ya, itu nanti naik, kemudian nanti seperti membuat krisis dulu, kemudian nanti pembentukan dari pembuluh darah baru lagi. Nah itu tujuannya tuh tadi kalau misalkan mau pakai metode yang seperti itu. Tapi kalau misalkan memang yang untuk sehari-hari itu jalan dengan speed yang sama, dengan patokannya apa? Patokannya ngos-ngosan tapi masih bisa ngomong. Nah, kita jalan cepet, jadi nggak sampai lari. Kalau misalkan kita lari, kita ngos-ngosan, ngomongnya udah kayak, apa? Itu nggak dianjurin. Tapi kita ngos-ngosan, tapi masih bisa ngomong. Nah, itulah target dari kalau misalkan kita untuk yang jalan, kardionya. Kalau untuk pasien-pasien yang stroke, itu tergantung dari kekuatan dari motoriknya, gitu ya. Kalau misalkan kekuatan motoriknya udah bisa ngangkat nih, tapi kayaknya masih kurang kuat dibandingkan dengan yang sebelahnya, memang kita tambah dengan angkat beban. Ya, untuk angkat beban. Untuk angkat beban sebenarnya dimulai dari repetisinya bisa 8 sampai 12 kali gitu dengan bebannya dimulai dari memang dari yang ringan dulu. Dengan ringan dulu nanti bertahap ditingkatkan gitu ya. Bisa ditingkatkan 25% sampai 50% setiap dari programnya itu. Bisa 8 sampai 12 kali, 3 sampai 4 kali gitu, 4 set. 3 sampai 4 set. Jadi kayak 3 kali 8 dulu gitu ya. Nanti ditingkatkan. Oh, bisa. Oke, 3 kali 12 atau bisa nanti 4 kali 8. Nah, kalau misalkan sebenarnya untuk yang non atlet gitu, kita kan bukan atlet ya. Non atlet itu kita mau sembuh gitu ya untuk mengembalikan fungsi motorik. Untuk 1 minggu sebenarnya cukup 3 kali. Iya, kita tingkatkan untuk yang lebih kardionya saja gitu. Cuman kalau misalkan itu 3 sampai 4 kali cukup. Buat apa? Karena memang butuh ketika kita mengangkat beban itu memang ada butuh fase istirahatnya dulu gitu, fase pemulihannya dulu. Jadi ketika kita angkat beban memang itu butuh semuanya fokus ke situ dan dia butuh pemulihannya dulu. Paling tidak dijeda aja. 1 minggu kan ada 7 hari ya Pak ya. Kalau tiap hari kurang bagus malah. Disarankan sih memang dijeda aja. Kecuali memang targetnya beda yang dilatih. Misalkan hari ini tangan gitu ya Pak. Nah besokannya mau yang kaki. Jadi ada fase istirahatnya ketika setelah mengangkat yang bebannya itu. Gitu. Itu sih Pak kalau misalkan terkait dengan yang olahraga. Nah itu sebenarnya 8 sampai 12 repetisi 3 set cukup. Memang ya. Kalau kita olahraga seperti itu adalah untuk meningkatkan massa otot dan kekuatan otot. Nah itu suplemen apa yang bisa mensuplai? Jadi pertumbuhan dan kekuatan massa otot itu bisa lebih cepat gitu. Karena pengalaman saya itu hari ini untuk menunjang itu saya banyak protein yang saya konsumsi itu adalah putih telur rebus. Kalau misalkan dia sendiri kan dari kelapa ya, itu memang nggak mengandung kolesterol tuh Bu. Nah, tapi ketika nanti dia sudah dihangatkan berulang gitu ya, dicampur minyak, dicampur. Nah, jadi sop padudung udah pakai kambing, pakai kulit kikil, enak ya. Pakai jeroan. Nah, itulah Bu yang jadi meningkatkan LDL-nya, terutama kalau misalkan udah dihangatkan berulang, dia nanti jadi berubah tuh jadi lemak trans. Nah itu jadi lemak jenuhnya itu gitu Bu. Jadi
nggak terlalu banyak gitu. Untuk yang apa nih? Kalau udah jadi masakan? Kalau udah jadi Sebelum diangetin, jadi begitu masak kita makan gitu. sebenarnya sih tergantung campurannya Pak. Nah masalahnya kalau misalkan kita masak gulai nih kayaknya nggak mungkin deh cuman itu doang gitu ya. Udah pakai yang lain-lain tuh temen-temennya tuh semuanya yang bikin dia menjadi pekat, jadi gurih gitu ya, campurannya itulah Pak yang nggak bagus. Makanya sebenarnya sih bukannya nggak boleh sama sekali gitu ya, tapi ya kalau bisa jangan banyak gitu. Atau kalau misalnya itu olahraganya ditingkatkan, karena dengan olahraga ternyata bisa menurunkan dari kadar LDL dan meningkatkan kolesterol yang baiknya itu HDL-nya itu. Saya biar latihan, tapi asupan tuh takut makan yang seperti itu kebanyakan keluar rebus-rebusan. Kadang lemes. Iya, lemes ya Pak, kurang. Memang harus seimbang makannya. Jadi kan ada yang bilang diet nih nggak boleh nih makan karbohidrat. Justru yang diet yang baik adalah diet yang seimbang. Karbohidratnya cukup, proteinnya cukup, ada lemaknya juga. Gitu. Jadi kalau tadi yang ibu ini pakai apa? Pakai santan ya? Enggak, bukan Kelapa di jus direbus ya, berarti. bukan di emang jus santan ya. Jus kelapa. Jus kelapa lah ya jadinya. Oh ini kopi kalau di tukang kelapa itu kan ada yang murni sama blender. Saya minum yang murni. Ya bagus, kalau itu nggak apa-apa. murninya. Itu nggak Kalau apa-apa ya? murni kan, karena kan belum diolah. Karena pada dasarnya dari buahnya sendiri emang nggak ada tuh Bu untuk yang tingkat kolesterol Aman, Bu. itu. Jadi mungkin Lanjut Bu. kalau orang ngomong santan tuh maksudnya santannya udah yang udah diolah nih. Diolah ya? Udah santan. Kara gitu kan. Udah dicampur jadi gule, jadi soto padudung tuh ya. Nah itu tuh, itu yang apalagi yang udah pakai kikil gitu. Atau karena itu juga nggak bagus. Karena artinya Santan kara itu udah instan sih ya. Sebenarnya pada dasarnya lebih baik itu yang fresh ya Bu ketika makanan. Yang belum udah namanya kalau udah dimasukin ke dalam kotak itu kan udah mengandung pengawetnya, udah diawetkan dan lain-lain ya. Jadi memang yang bagusan tuh metik udah gitu langsung masak makan. Nah gitu. Jadi segala sesuatu yang memang fresh jangan didiemin dulu, udah dikotakin dulu, nah udah diplastikin dulu, expirednya setahun ke depan, nah itu yang dikurang-kurangin. Oke, begitu ya Bu. Jadi aman ya kalau misalnya. Satu lagi Tadi mau pertanyaan jawab. dua. Kopi Dogrel. Nah, jadi kan semua bapak ibu sih pasti kalau nggak minum kopi Dogrel, kalau nggak Aspilet ya, kalau nggak ada juga beberapa yang minumnya Pletaal ya. Iya. Jadi tanya nih sampai kapan minum obat itu gitu ya. Jadi obat-obat itu pengencer darah itu sifatnya adalah pencegahan. Jadi orang-orang yang sudah kena stroke itu risiko stroke berikutnya itu lebih besar dibandingkan orang-orang yang tidak pernah kena stroke. Jadi sifatnya obat itu adalah untuk pencegahan jangan sampai kena stroke berulang. Sampai kapan dong saya minum? Sampai ibu bisa menjamin tidak bakal kena stroke lagi. Nah, jadi gini Bu, semua obat itu pasti ada efek samping. Tapi kan dokter udah nimbang nih, efek sampingnya apa, manfaatnya apa. Selama manfaatnya melebihi dari efek sampingnya, kita akan kasih. Efek samping yang paling sering semua pengencer darah itu ya bleeding, pendarahan. Biasanya ringan aja sih, biasanya mimisan, atau nggak lagi gosok gigi, darah gitu. Paling sih itu aja. Jadi nggak usah khawatir. Lebih kita khawatir ibunya kena stroke berulang daripada gosok gigi berdarah gitu. Jadi tetap harus diminum. Nah, saya nggak tahu tuh. Mungkin karena administrasi BPJS ya, mungkin Bu ya. Mungkin ya, mungkin. Iya, karena sifatnya pencegahan, bukan pengobatan itu. Ya, terus untuk yang simvastatin juga sama, sifatnya pencegahan. Jadi kita menjaga si kolesterolnya tetap dalam rentang normal. Selama ibu bisa memastikan ibunya kolesterol nggak tinggi tanpa minum obat, boleh-boleh aja. Cuma ibu bisa jamin nggak? Gitu aja. Kalau aku bikin itu aman, tapi memang kalau simpatisin ya ada ibunya. Ya, gini aja kita lihat aja ibu kadar kolesterol gimana. Kalau normalnya Kan di bawah. normal banget apa normal dekat-dekat atas nih,
Gitu. Kolesterol itu kan 200 batas atasnya. 200. Oh. 190. Itu kan mati, Mbak. Hampir itu, Bu. Ya. Tetap minum aja. Kalau ibu kolesterol, dok saya cek kolesterol 70. Nah, itu baru nggak usah makan obat gitu. Gitu ya. Oke. Saya sedikit nambahin Bapak tadi. Tadi Bapaknya udah keren banget ya. Olahraganya udah bagus, makannya udah bagus. Satu mungkin yang kurang, Pak. Bapak belum TMS kali. Jadi dari ototnya udah dilatih bagus, tapi sel otaknya belum distimulasi. Itu pernah demo sekali sih, tapi untuk saya kendalanya adalah untuk transportasinya. Semoga kesini dekat, Pak ya. Ya. Ada 2 tadi pertanyaan dulu ya, Bapak. Saya mau tanya ukuran pulih dari stroke itu apa sih, Pak? Kadang suka melihat, orang udah bisa jalan tuh pulih katanya, sembuh. Jadi saya harus punya standar apa sih ukuran pulih itu? Sudah 4 tahun stroke saya sampai sekarang masih fisioterapi untuk belajar berjalan. Udah bisa sih melangkah 100 langkah sih. Apakah dikatakan pulih atau apa itu? Jadi biar semangat aja. Ukuran itu apa gitu. Makasih. Ya. Ada satu lagi, boleh? Terima kasih waktu yang diberikan. Saya Maria Dwi Martineng Tias, usia menjelang 70. 3 tahun yang lalu saya kena stroke, dokter. Ada pendarahan 3 mili. Karena waktu itu saya memang tidak pernah kontrol tensi, apalagi waktu itu masih COVID. Nah, salah saya merasa kuat, merasa sehat di usia yang itu, saya junjung besi. Lah setelah itulah saya, kok tangan saya sama kaki saya kok kesemutan. Saya langsung minta suami diantar ke rumah sakit. Ya dinyatakan memang itu stroke di sananya. 12 hari saya di opnam, terus saya pulang ke rumah lemes kan. Tapi saya berusaha waktu itu langsung akupuntur selama 6 bulan dengan fisioterapi seminggu 3 kali. Waktu itu saya bisa jalan, tapi tangan itu masih spastisnya kenceng banget gitu. Nah sekarang saya mengikuti program fisioterapi, okupasi terapi, itu akhirnya saya ada banyak kemajuan. Sekarang tinggal jari-jari saya, jari-jari tangan kiri itu. Nah dengan saya fisioterapi kadang seminggu 3 kali, itu saya di rumah berolahraganya ya sekedar saja, karena menurut usia ya dok ya, wajar ya saya jalan, saya jongkok berdiri, terus saya duduk di bawah, belajar untuk sujud, karena sujud saya belum normal, sujudnya bisa, bangunnya yang kesulitan. Untuk sholat kan nggak boleh ya dokter ya gitu ya. Nah itu apakah yang saya lakukan olahraga itu sebaiknya apa? Saya di rumah pakai sepeda statis. Terus untuk untuk olahraga yang lain ya sekedar aja gerak tangan kiri, pinggul, kepala itu, terus jongkok berdiri itu apa sudah cukup atau masih kurang? Terus saya juga ingin kemarin itu saya mencari TMS. Adanya itu waktu itu Pak siapa ya yang ngabari dari grup kita, Pak Suhadi, itu ngasih tahu di daerah Temanggung. Saya tinggal di Ciputat. Wah, Temanggung kan jauh gitu kan. Saya nyari-nyari di sini, tanya-tanya belum ada waktu itu.
Nah, dengan adanya pertemuan ini saya jadi tahu bahwa di sini bisa melayani TMS. Terus dokter, saya itu sampai sekarang minumnya amlodipin 5 mg dengan atorvastatin 10 mg. Memang saya waktu kena itu karena tensi 176/119 dengan menjunjung besi itu tadi. Nah, terus 6 bulan kemudian periksa laboras bulan sekali. Terus tahun pertama, tahun kedua 2 bulan sekali, sekarang sudah 3 bulan sekali karena sudah normal. Selama 2 tahun terakhir kolesterol total 200, tidak pernah lebih dari itu. LDL di bawah 100. Alhamdulillah kalau gula saya tidak, ya itu tadi dari kolesterol, asam urat juga enggak itu. Apa saya olahraganya itu masih kurang atau sudah cukup? Karena saya juga berusaha apa-apa sendiri, saya mandiri, saya ke dapur masak, saya bawa sana sini alat sendiri. Terus saya juga udah enggak dengan caregiver untuk urusan mandi, untuk urusan pakai baju. Cuman yang belum bisa saya itu pakai kerudung. Itu yang belum bisa. Nah, yang ini saya tanyakan dokter, saya minum obat yang kolesterol itu seperti ibu tadi boleh lanjut apa enggak, karena saya juga makainya santan tuh santan fiber cream. Apa fiber cream itu lebih bagus daripada santan yang lainnya gitu, satu itu. Terus jenis makanan yang saya konsumsi setelah saya sakit stroke, saya tidak makan sekali daging merah. Saya hanya makan dada ayam filet sama ikan-ikan basah. Kuning telur juga saya enggak, durian juga sudah enggak. Alhamdulillah memang hasil lab saya yang 3 bulan sekali itu sudah, dokter sudah menyatakan ibu sudah normal, harus dijaga. Nah, tetap harus dijaga itu saya jadi kayak trauma untuk makan daging merah, untuk makan yang namanya durian, seafood yang 4 itu, yang itu kepiting, udang, itu saya sama sekali nggak berani menyentuh. Nah, yang saya tanyakan di sini, 1 soal makan, 2 soal olahraga. Sampai di mana saya harus berolahraga atau makan saya sudah benar apa enggak? Terima kasih dokter. Mau dijawab? Oke. Mau bertambah? Iya boleh. Jawab dulu. Oke, takut lupa. Saya jawab Bapak dulu ya Pak ya. Jadi batasan itu seperti apa gitu Pak ya? Ya, ukuran pulih ya Pak ya? Ya. Jadi memang stroke itu kalau misalnya masih akut Pak ya, di bawah 4,5 jam itu langsung ke rumah sakit dapat obat yang tepat, itu bisa kembali 100% bisa. Makanya kita sedang gencar-gencarnya nih bikin program dari pemerintah juga mendukung ya, untuk pasien itu sadar akan stroke, masyarakat itu sadar akan stroke. Karena jika kita treat di bawah 4,5 jam itu bisa kembali 100% pulih, bisa. Dalam artian otaknya nggak sempet mati, udah kita buka sumbatannya, dapat darah lagi, dapat oksigen lagi, jadi dia nggak mati, jadi dia nggak ada keluhan, nggak sama sekali. Jadi ya beberapa kali saya lihat pasien saya kontrol, dok saya riwayat stroke, tapi udah sempet cepat bawa rumah sakit, sekarang nggak ada keluhan gitu, itu ada. Tapi untuk bapak misalnya, dok, saya bukannya seperti itu, gejala saya menetap nih, saya nggak sempat datang ke rumah sakit cepat-cepat gitu ya. Ukuran pulihnya kita balikin lagi ke pasien. Pasiennya mau apa? Dok, saya nggak bisa jalan, saya mau jalan, gitu. Itu ukuran pulihnya bapak. Saya mau bisa ke kamar mandi sendiri, saya mau bisa pakai baju sendiri, saya mau bisa makan sendiri. Itu ukuran pulih saya. Jadi kita balikin lagi ke pasien, target pasiennya apa? Itu juga nanti kalau pasien TMS, misalnya pasiennya sulit bicara, sulit menelan, nggak bisa jalan. Kita mau TMS nih. TMS kan lokasinya beda-beda tuh, ya. Treatmentnya beda-beda. Lokasi otak yang mau kita stimulasi juga beda. Kita tanya dulu juga ke pasien, bapak maunya apa dulu? Dok, saya nggak apa-apa deh, nggak bisa jalan dulu. Saya yang penting bisa makan dulu deh.
nggak nyaman banget nih misalnya masih pakai selang gitu ya. Oke, saya bisa makan dulu sama bisa ngomong deh pokoknya. Nah itu dulu yang pulihnya pasien saat itu dulu yang kita kejar dari TMS-nya sama terapi bicara sama terapi menelan misalnya. Nanti jalan 3 bulan misalnya udah bisa makan, udah bisa bicara lancar gitu ya. Dok, saya sekarang maunya bisa jalan. Nah, target TMS-nya kita ubah ke lokasi otak yang kontrol jalan gitu. Itulah target pulihnya, kita balikin lagi ke pasien, pasiennya mau seperti apa. Karena butuh proses, nggak bisa instan gitu Pak. Gitu ya. Yang penting Bapak tetap semangat, tetap berobat, tetap kita lakukan apa yang bisa kita lakukan untuk usaha untuk pulihnya. Oke? Mau nambahin ya. Oke, itu luar biasa dari saya kayak Pak tadi ya. Jadi kalau setiap kita nih, kalau saya bilang ke pasien, Pak, Bu, pakai kacamata kuda aja, jangan bandingin sama orang lain, karena setiap kita pribadi adalah berbeda, ya kan? Tadi benar kata Dr. Seka bilang bahwa setiap struknya juga pasti beda-beda. Targetnya apa? Bapak, setiap kali Bapak Ibu sekalian ada perbaikan sekecil apapun, itu boleh, itu luar biasa. Ya, itu yang kenapa? Oh, kenapa? Bahagia, iya benar, dari hati. Jadi semangatnya bahagia benar, kita positif. Setiap kali ada perbaikan sedikit apapun, misalnya dok, tadinya saya jalannya nyeret, sekarang udah bisa dok, saya napak lebih kuat, itu berarti perbaikan, itu udah pulih Pak, ya kan? Terus dok, tadi tangan saya misalkan nggak bisa ngangkat, sekarang habis latihan udah bisa nih dok, walaupun memang belum optimal banget, itu udah perbaikan, udah pulih, ya. Pakai kacamata kuda, nggak usah bandingin sama orang lain, fokus sama sendiri aja. Jangan terlalu dengar, pakai ini, pakai itu, pakai ini. Oh, saya gini-gini, nggak usah. Oh, badan saya kan badan saya sendiri, gitu ya. Terus jadi kita harus bersyukur setiap kali ada perbaikan sedikit apapun, berarti tandanya apa? Syarafnya sudah perbaikan. Jadi positive thinking terus, gitu. Semangat ya Pak. Bapak tadi udah ceritakan, udah bisa jalan ya? Tadinya belum bisa, sekarang udah mulai bisa jalan, walaupun sedikit-sedikit, itu luar biasa, ya, nggak mudah. Berarti sel saraf, apalagi, mohon maaf kalau di usia yang memang struknya di usia yang tidak muda, saya nggak bilang tua, tidak muda, itu memang beda, enggak, belum, sedikit di atas usia matang gitu ya. Oh iya, matang. Iya memang akan berbeda dengan yang lebih muda struknya. Tapi tidak boleh patah semangat. Buktinya tadi apa? Yang tadi Bapak nggak bisa jalan, udah mulai bisa jalan, ya kan? Jadi faktor-faktor yang apa sih yang mempengaruhi kecepatan perbaikan orang adalah seperti perbaikan pasca stroke yang Dr. Seka bilang, pertama kali terdiagnosis stroke semakin cepat akan semakin baik. Yang kedua adalah memang usia. Kita tidak menutup kemungkinan ya usia ya. Kalau yang stroke-nya usia lebih muda, memang perbaikannya ya mungkin sedikit lebih cepat. Tapi yang paling utama adalah konsistensi keinginan kita buat perbaikan itu. Jadi semangatnya gitu ya. Jadi mau yang tadinya nggak bisa ngapain, bisa insya Allah. Banyak kok yang asal konsisten. Dan memang seperti Dr. Seka bilang tidak instan, tidak mudah. Dan syaraf juga gitu, harus dirangsang supaya dia terus akarnya bertambah. Ya benar proses. Oke. Gimana Pak? Udah semangat? Semangat, harus semangat ya, kita sama-sama. Semangat Pak. Apa boleh buat? Nah kadang kalau kita melihat media sosial kan banyak ajaib. Iya. Cuma ditepuk-tepuk kaki aja udah bisa jalan gitu, lari gitu. Itu model Pak. Iya. Itu model. Pura-pura dia. Kayak tadi yang di foto TMS tuh, itu model. Iya. Oke. Iya, pokoknya Bapak pasti bisa, insya Allah ya. Kita bareng-bareng nih, ada Pak Suhadi kan di sini kita bareng-bareng semuanya, ya Pak ya. Iya. Oke, mungkin ngebantu. Boleh kita ke berikutnya? Boleh, siap. Yang Ibu mungkin makanan dulu ya, maupun dari santri untuk olahraga sama Dr. Natasha yang lebih ahli Bu. Jadi makanan prinsipnya yang secara garis besarnya pasca stroke itu adalah tinggi serat, tinggi protein, tapi rendah lemak jenuh. Itu prinsip dasarnya. Sayuran apa aja boleh, nggak ada masalah. Dok kata saran hijau bikin asam urat, enggak, itu hoax gitu ya.
mitos ya, hoak mitos ya benar. Lalu tinggi protein, benar tadi. Misalkan karena saraf itu perbaikannya butuh protein utamanya. Rendah lemak jenuh, berarti dari mana? Makanan-makanan yang berkandung lemak jenuh yang LDL-nya tinggi. Apa? Gorengan tapi yang minyaknya sudah berkali-kali jelantah, ya kan? Benar ya, jelantah ya bahasa ininya ya. Oke. Terus misalkan makanan yang diawetkan proses food, itu juga. Makanan minuman bergula tinggi, karena gula tidak hanya bikin jadi lemak, tapi dia inflamasi, sel radang meningkat, Bu. Nah, sel radang meningkat, entah kemana dia, di pembuluh darah jadi rusak, di macam-macam gitu ya. Terus masalah tadi daging boleh, Bu. Daging merah boleh. Ibu makan kambing, apa kita mau lebaran nanti boleh, tapi pilih yang tidak berlemak dan tentunya nggak yang 1 kilo langsung, ya kan? Boleh, nggak apa-apa, dibutuhkan. Tadi Dr. Natasha udah bilang itu buat bantu protein kan, buat bantu perbaikan syarafnya. Mau ayam, nggak perlu dada, mau paha boleh, tapi mungkin pilih tidak pakai kulit. Ya benar. Mau ayam kampung, tapi agak mahal ya kayak ayam kampung ya. Ayam boiler boleh deh, tapi jangan pakai kulit. Terus mau seafood, ikan boleh. Bu, dok saya pengen sesekali makan kepiting, udang boleh. Kalau kita mindset pikiran kita, oh sekali makan jadi kolesterol, itu yang ditanam, Bu, oleh memori kita. Itu akan terjadi. Jadi santai aja. Yang penting saya makan tidak berlebihan. Aktivitas tadi Dr. Natasha udah bilang ya, setelahnya olahraganya, terus obat yang sekiranya ibu belum bisa mengontrol faktor resiko diterusin gitu. Jadi dan saya titip banget Bapak Ibu sekalian, jangan termakan sama iklan. Misalkan, dok, kata tetangga saya obat merek Cina, ya. Jadi prinsipnya kalau suplemennya itu boleh, tapi syaratnya satu, Bapak Ibu bisa baca isinya apa sih, ya kan? Kalau iya, komposisinya benar. Yang kedua, ada izin BPOM Dinkesnya. Itu yang melindungi kita sebagai customer. Terus kalau kita memang muslim, adalah ada apa? Label halalnya. Itu doang. Jadi sebenarnya boleh aja sabung vitamin, mau vitamin B kompleks, mau apa boleh. Cuma itu, suplemen-suplemen apalagi yang hati-hati. Kadang dan harganya maaf, mahal yang belum jelas ya itu. Jangan ya. Jadi makanan mau daging boleh, ya Bu. Mau ayam ya boleh, pengen seafood apa tadi, pengen udang boleh, nggak apa-apa, tapi tentu porsinya ya yang sekilo, nggak tiap hari juga gitu. Mungkin masaknya nggak harus selalu digoreng, ya kan, bisa dipepes, bisa macam-macam, nggak ya. Oke. Mungkin olahraga sama yang ahlinya nih Dr. Natasha nih. Iya, terima kasih. Ya Bu, prinsipnya kalau kan orang bilang kalau misalkan intinya kebiasaan yang baik yang lama tidak dihancurkan hanya dengan sekali. Nah itu Bu, jadi makanya Ibu kan udah selama ini udah bagus tuh tadi ya, makannya kayak udah bagus. Sekali makan udang jadi nggak akan menghancurkan yang itu, asal dengan porsi yang baik gitu ya. Kalau masalah makanan. Nah kalau misalkan olahraga tadi sebenarnya gini Bu, kalau untuk memaintain untuk yang kardio gitu ya, fungsi jantung dan nanti pompa jantungnya, aliran darah ke seluruh tubuhnya yang tadi ya. Jadi setiap hari 4-5 kali gitu boleh. Kalau memang yang sudah terbiasa gitu ya, hanya dengan jalan santai itu setiap hari boleh gitu ya. Itu minimal yang 30 menit tadi. Sebenarnya itu tadi Bu, patokannya adalah sebenarnya kan akan mengukurnya heart rate, cuman kita nggak perhatiin, kita udah denyut jantungnya udah berapa nih, kita gini lihat-lihat terus gitu. Patokan simpelnya tadi udah rasa mulai udah berasa capek, tapi kita masih bisa ngomong gitu. Kalau tadi Ibu bilang keterbatasan ya, tadi tangannya masih belum bisa pakai kerudung gitu ya Bu ya. Itu memang jadi lebih yang difokuskan. Jadi tambahannya tuh Bu. Nah, kalau yang udah tadi kardionya udah jalan gitu ya, minimal 30 menit, 5 kali seminggu atau mau setiap hari. Itu tambahan area-area yang memang difokuskan. Kalau misalkan tadi mungkin ke atasnya masih belum bisa maksimal gitu ya Bu ya. Nah itu karena pada pasien-pasien bekas stroke memang sering terjadi di sini di daerah bahu perlengketan gitu ya Bu. Nah daerah-daerah yang perlengketan ini memang perlu terapi khusus. Selain dari untuk yang penggerakan, mungkin bisa pakai metode-metode lain. Bisa digunakan seperti dry needling. Karena misalkan kalau dipaksa sakit. Nah jadi itu sudah mulai ada kekakuan. Nah, kekakuan pasca dari stroke-nya itu karena kan terkadang kita gini ya, tadi lemes banget,
Nah, target kita paling nggak bisa gini. Nah, jadi kita lebih fokusnya ke yang daerah bawah untuk yang sehari-harinya. Nah, tapi kan yang di sininya kurang fokus kita. Jadinya lama nggak kita latih, dia jadi kaku. Jadi ada di sini sendinya perlengketan. Kalau sudah yang seperti itu, sebenarnya memang perlu lebih lanjutnya, terapi yang lebih khususnya lagi. Tidak hanya terapi sendiri sebenarnya, Bu. Kita bisa dry needling gitu ya, itu salah satu modalitas terapinya, atau pemasangan tapping, atau memang sebenarnya perlu disuntik dahulu karena memang udah ada peradangan, perlu kita suntik. Setelah suntik nanti sudah lebih enakan, kemudian nanti yang perlengkatannya sudah mulai dibuka, dilanjutkan dengan fisioterapi dan nanti latihan mandiri di rumah gitu, Bu. Atau misalkan kakinya tadi masih susah nekuk gitu ya, atau masih sulit untuk karena kalau pasca stroke cenderung kaki itu lurus tuh, sedangkan yang tangan cenderungnya nekuk gitu ya. Itu kan yang memang yang khasnya yang sering kali terjadi pada stroke gitu. Jadi memang ketika yang di daerah atas kita lurus-lurusin, kalau yang di kaki kita lebih nekuk gitu. Jadi terbalik tuh ya gitu. Kalau yang kaki ditekuk lebih banyak ditekuknya. Kalau misalkan yang ini lebih diluruskan. Tadi kalau misalkan sujud susah berdiri ya, Bu ya? Udah bisa, udah bagus, oke. Nah, oke. Ketika kita berdiri kita butuh paha ya, gitu. Daerah yang kaki ya. Kalau penguatan otot paha itu kalau misalkan sepeda statis bagus. Jadi memang dia nggak membebankan di lutut, kita mengayuh. Ini otot paha memang yang bagus, itu yang bisa ditingkatkan. Nah, itu kalau misalkan ibu mau yang jalannya gitu ya diganti dengan yang sepeda statis, itu boleh. Jadi itu bagus untuk penguatan otot paha. Kalau misalkan terkadang kalau sepeda statis ada bebannya ya, Bu ya, ada yang bisa dinaikkan kan bebannya gitu ya. Di setel berapa bebannya. Jadi kalau misalkan memang udah biasa nih, Bu, yang biasa yang nggak pakai beban dulu, oke, dalam waktu beberapa lama, nah Ibu naikin tuh, Bu, misalkan kasih beban dikit, 10 menit rasanya udah sampai sakit banget, udah kayaknya udah capek nggak kuat, ya udah kita berhenti, besokannya nanti diulang lagi. Ketika udah terbiasa dengan itu, kita naikin bebannya, nanti lama-lama ototnya akan terbentuk yang di daerah paha. Jadi kalau misalkan kita mau bangun daerah yang kaki sih, kalau emang yang ini sebenarnya squat tuh tadi Bapak itu ya bisa squat, cuman kan mungkin masih sulit, itu sepeda statis bagus gitu ya, Bu. Oke. Ya, ada lagi. Oh ya, Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Barangkali udah nggak usah mengenalkan diri lagi, apalagi cerita-cerita tentang stroke ya. Nah, Bunda langsung aja mau nanya. Tadi kan ada slide-nya sarafnya itu udah putus ya, saraf banyak yang putus. Yang Bunda tanyakan, apa saraf yang putus itu bisa nyambung dengan bagus ya, bagusnya itu dengan obat apa dengan terapi? Karena kan setiap habis stroke pastilah dikasih obat-obatan terus ya. Terus yang keduanya, setelah stroke orang pasti yang ada yang namanya meninggalkan cacat. Oh, itu cacat gara-gara stroke, oh itu gara-gara ini gitu kan. Apakah cacat karena stroke itu bisa diperbaiki dengan terapi apa dengan obat untuk mempercepatnya ya? Kan kita pengen cepet-cepet normal lagi dong gitu. Nah, terus yang ketiga, berhubung Bunda kan cuma seorang IRT ya, olahraga pasca stroke sama aktivitas sehari-hari itu sama enggak? Contohnya gini, Bunda kan olahraga, sekarang alhamdulillah bisa ikut olahraga senam lah, apalah ya di lingkungan. Itu kan capek ya. Nah, terus kita lihat lagi di rumah nih, Bunda itu bisa masak, bisa nyapu, bisa ngepel, bla nah, capek juga. Nah, Bunda ini lagi udah ngerjain pekerjaan IRT nih. Terus Bunda cerita nih ke anak sama suami, Bunda belum olahraga nih, belum jalan nih.
Bunda kan udah capek ya, udah peringatan nih. Kebetulan ada Bunda baru lihat ada suami Bunda. Nah, pas Bunda kan mau olahraga nih, mau satu putaran nih di komplek. Kata suami sama, udah ibu udah jangan apa olahraga ibu kan udah capek, udah keringatan, malah suka suami dulu udah cepet ganti nih bajunya gitu. Tapi kan belum olahraga gitu kan. Terus kata anaknya, ibu tuh udah capek, udah sekarang duduk aja liatin. Udah tuh ngikutin lah suami sama anak lah, duduk nonton TV, jadi nggak olahraga tuh gitu. Nah yang Bunda tanya itu capeknya sama capeknya olahraga sama kerjaan itu sama nggak untuk menunjang apa yang bekas stroke ini gitu. Ya cuma itu aja yang Bunda tanya. Makasih. Olahraga memasak boleh satu lagi. Oh, boleh Dua lagi boleh. Satu aja. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya menarik tadi apa kata dokter bahwa kita kalau kena serangan stroke dengan pengobatan yang tepat dengan sebelum berapa jam, 6 jam ya, itu bisa insya Allah secara normal bisa disembuhkan. Ini pengalaman pribadi saya kena stroke di Golf Serpong, itu dibawa rumah sakit ke rumah sakit Omni. Itu perjalanan tidak sampai 1 jam. Nyatanya hasilnya seperti ini, sampai sekarang sudah 14 tahun. Apakah itu kesalahan dari pengobatannya? Apakah kesalahan apanya? Yang kedua, dua-dua aja pertanyaannya. Kedua, tadi kata Pak Suhadi, stroke itu ada beberapa tahap, beberapa model ya. Saya ini yang model tengah-tengah, sudah menerima apa adanya, ikhlas ya. Cuma memang tetap bicara masih jalan. Saya sudah 14 tahun Bu. Kira-kira langkah apa yang harus saya lakukan orang-orang berpengalaman seperti saya yang sudah hampir 14 tahun dengan terapi apa supaya nanti tetap menjaga kebugaran dan kalau bisa sih bisa normal lagi gitu. Cuma memang sekarang kata Bu tadi saya udah menerima yang di tengah-tengah nih Pak Suhadi, yang tadi ikhlas apa pas saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, saya mungkin jawab pertanyaan Ibu dulu yang pertama ya. Nanti selanjutnya sama Dr. Sherika sama Dr. Natasha. Jadi kalau lihat di gambar ini lagi ya, kita bahas yang pertama nih. Ini yang terjadi kalau pada stroke. Jadi yang syaraf yang rusak gitu loh Bu. Jadi keputus makanya. Syaraf itu kan kayak kabel listrik dan dia itu ada kayak gampangnya adalah seperti akar pohon. Banyak ya serabut-serabutnya. Nah ini yang terjadi pada stroke kalau memang masih fungsinya masih belum terjadi kerusakan. Nah dengan latihan syaraf itu harus dilatih. Nomor 1 dia harus belajar, harus dilatih. Sama seperti kita waktu masih kecil, ibu punya anak masih kecil, masih oek-oek, kemudian bisa kontak, bisa mulai bolak-balik, mulai jalan itu karena dilatih, ya dong. Kalau didiemin aja kan ya maaf jadinya mungkin tidak bisa apa-apa karena tidak terbentuk sama seperti itu. Jadi syarafnya adalah harus dilatih. Makanya dengan latihan tadi dia akar serabut syarafnya makin bertambah Bu. Nah tidak hanya bertambah tapi saling bertaut. Karena syaraf itu seperti listrik. Jadi bukan ya, ini syaraf 1 sama 2. Ini dia ada gelombang listriknya. Jadi kalau dia ini nggak ada, nggak nyambung ya listriknya. Nah jadi harus saling berhubungan. Nah ini contohnya. Jadi yang tadinya putus, lihat udah nyambung. Itu karena dengan latihan. Latihan bisa macam-macam, nggak harus fisioterapi. Dari hari-hari, misalkan contoh, yang tadi dok saya tidak bisa ingat kayak bapak, misalkan nggak bisa bicara. Dan ingat nih kognitif, baca Bu. Tapi baca jangan dari HP atau dari tab, dari TV, tapi dari buku atau koran. Baca, diingat, dilafalkan, disuarakan, presentasi. Misalkan habis baca koran, berita tentang apa, nanti Pak sama anak-anak duduk, saya mau cerita. Tadi saya habis baca koran berita tentang ini. Itu latihannya seperti itu. Atau kalau kita muslim, kita adalah dengan mengaji. Memang ada penelitiannya dengan ngaji itu luar biasa. Mengaji tapi ditaklilkan kan, bahasa harus disuarakan gitu. Terus dengan kita ingat juga, itu juga memicu dari si pelatihan sel syaraf ini tadi. Tapi balik lagi, nggak cuma dengan latihan, tapi juga harus aliran darahnya harus lancar supaya oksigen sebagai sumber energi dari si syarafnya itu sendiri. Gitu. Kira-kira gimana Bu? Nah, latihan sama obat tetap
Obat tujuannya tadi seperti dokter Seka bilang ada supaya aliran darahnya lancar, ya kan? Terus belajar, latihan fisik, baca, terus olahraga tadi, gaya hidup, modifikasi gaya hidup, jadi lebih sehat lagi, gitu. Sama tidurnya jangan lupa, ya. Pola tidur juga harus bagus. Oke, mungkin yang berikutnya dokter Natasha nih kalau olahraga nih soalnya. Banyak ya Bu, biasanya dok saya udah tiap hari nyuci, masak gitu ya, jadi nggak perlu dong olahraga gitu ya. Nah, jadi sebenarnya kalau berdasarkan penelitian itu si akan yang dianggap olahraga gitu kalau misalkan ya itu tadi, jadi denyut jantungnya itu stabil di segitu, di angka tertentu berdasarkan usia. Nah gitu Bu. Sekarang kalau misalkan kayak ibu masak nih, seng gitu 5 menit, habis itu pindah nyuci, turun gitu kan ya Bu ya. Jadi kan dia nggak stabil ya Bu ya, kadang naik turun gitu Bu. Jadi sebenarnya kalau misalkan yang kayak gitu itu lebih dianggapnya ibu aktivitasnya tidak sedentary gitu Bu. Jadi nggak cuman yang kayak diem. Jadi kalau manusia ini kita ada tingkatan aktivitas itu Bu. Ada aktivitas yang rendah banget, ada aktivitas yang sedang, ada aktivitas yang tinggi gitu. Kalau misalkan aktivitasnya memang yang sudah tinggi untuk sehari-harinya, mungkin untuk olahraganya bisa dikurangin untuk menyeimbangkan gitu Bu. Kalau misalkan tadi misalkan ibu udah masak dan lain-lain gitu udah capek ya Bu ya, sebenarnya nggak usah dipaksa untuk di hari itu, nggak apa-apa Bu, kita ganti ke hari lain. Toh memang 1 minggu 4-5 kali untuk yang olahraga gitu. Jadi diatur aja Bu. Kalau misalkan hari ini lagi mau banyak masak, banyak aktivitas rumah tangga, nggak olahraga dulu deh karena sudah capek gitu badannya ya, sudah memang butuh istirahat. Jadi kan badan juga butuh istirahat, nggak harus dipaksa nanti yang ada imunitas malah turun. Jadi ketika sudah capek nggak apa-apa Bu, nggak olahraga. Udah deh, besok aja deh saya olahraga lagi dengan yaitu tadi konstan. Jadi tapi kalau misalkan ngepel sama olahraga sama atau enggak, sebenarnya enggak, beda. Karena kan kalau yang kita bilang olahraga itu heart rate-nya harus stabil. Dimulai dari pemanasan, kita untuk naikin heart rate-nya dulu, kemudian kita stabilkan denyut nadinya gitu ya sampai di batas tertentu yang tadi berdasarkan usia. Habis itu kita ke pendinginan. Itulah satu rangkaian itu yang kita bilang sebagai olahraga. Sebentar, apa untuk memulai kegiatan apa perlu tes denyut kayak olahraga senam atau apa kan ibu-ibu tuh kalau mau senam ayo cek dulu denyutnya gitu kan. Nah setelah senam dicek lagi apakah kegiatan sehari-hari di rumah pun nggak usah Bu, kalau kegiatan sehari-hari kan kita gitu. Oh kalau misalkan kegiatan sehari-hari sih nggak usah Bu. Kalau hampir dicek mau masak gitu, misalkan hari ini mau masak, mau motong, mau apa, cek dulu nggak usah Bu. Nah sebenarnya kalau misalkan emang sih Bu, kalau misalkan olahraga itu namanya udah kita siapkan waktu gitu Bu untuk olahraga, makanya lah khusus lah gitu kalau misalkan aktivitas yang tadi, jadi lebih ke untuk yang sehari-harinya aktivitasnya gitu Bu. Karena memang kalau penelitiannya pas untuk orang-orang yang aktivitasnya rendah, jarang olahraga itu memang meningkatkan faktor-faktor resiko tadi dari darah tinggi, jantung, kemudian gula. Nah itu faktor resikonya lebih tinggi gitu. Tapi kalau emang kita fokusnya mau olahraga untuk kesehatan jantung, kemudian untuk kesehatan seluruh tubuh, imunitas dan lain-lain, memang kita harus siapkan waktu khususnya. Tapi nggak usah dipaksa Bu, gitu, ya, gitu. Ya. Ini kok jawab pertanyaan Bapak ya Pak? Ya, jadi pasien-pasien yang mendapat yang tadi aku bilang 4,5 jam itu ada kriterianya Pak. Tidak semua pasien bisa langsung dikasih obat itu gitu ya. Jadi ada stroke, tadi ada kategorinya ya. Kalau stroke perdarahan tentu tidak kasih obat pengencer lagi, ntar makin berdarah Pak. Itu beda lagi, nanti biasanya kalau memang stroke perdarahan cukup besar, apakah indikasi operasi atau enggak gitu pilihannya. Kalau memang stroke-nya sumbatan, balik lagi tergantung klinis keluhannya seperti apa, onset terjadinya apakah di bawah 4,5 jam atau enggak. Kemudian juga tergantung dari pasiennya itu sendiri. Banyak tuh Pak kriteria yang nggak boleh dikasih obat pengencer darah karena efek sampingnya juga ada gitu kan.
pasien yang habis operasi misalnya, pasien yang ada gangguan pembekuan pembuluh darahnya gitu ya, habis pernah trauma kepala 2 bulan atau 3 bulan sebelumnya gitu ya. Jadi ada banyak checklist yang harus kita eksklusi dulu untuk menentukan pasien ini boleh atau tidak diberikan obat itu gitu. Dan juga tergantung dari rumah sakitnya juga, apakah sudah support untuk penanganan stroke yang akut, apakah ada CT scan-nya, karena CT scan itu harus dikerjakan segera juga, karena nggak bisa kita kasih obat itu kalau belum CT scan kepala. Jadi misalnya kita ngasih obat nasal gitu nggak bisa, CT scan-nya pun harus dibaca dalam 10 menit. Jadi selain dokter sarafnya harus standby, ya mungkin nggak standby di rumah sakit ya, mungkin via telepon gitu, dokter radiologi juga harus standby, dan itu harus didukung dengan support dari program rumah sakitnya gitu. Dan itu lagi digalakkan dari pemerintah, rumah sakit itu harus punya program stroke yang seperti itu. Jadi ya itu tadi Pak, balik lagi ke pasiennya, klinis pasiennya, dan juga dari support dari rumah sakitnya apakah mendukung atau enggak gitu. Misalnya Bapak ada yang pasien stroke nih, dibawanya ke puskesmas, ya puskesmas kan nggak bisa di-scan gitu kan. Jadi ntar udah masuk ke puskesmas, diinfo segala macam, ya udah lewat pas setengah jamnya gitu. Pasti ntar ada gejala sisa. Gitu. Apakah mungkin 14 tahun yang lalu rumah sakit itu belum memenuhi kesalahan untuk orang-orang yang stroke? Kenapa? Jadi saya rasa dari saya web kejadian sampai rumah sakit nggak sampai 1 jam dong. Kan hasilnya ini masih seperti ini menurut saya gitu. Apa itu waktu itu rumah sakit itu belum memenuhi persyarat untuk orang-orang yang penanganan stroke atau bagaimana ya? Ya bisa aja Pak, bisa jadi dari Bapaknya sendiri keluhannya seperti apa. Kemudian itu ada scoring-scoringnya Pak. Klinis pasiennya dinilai dulu, apakah eligible apa enggak, apakah masuk kriteria. Kemudian juga dari rumah sakitnya ada nggak fasilitasnya gitu. Kalau fasilitasnya nggak ada ya gimana Mas? Saya langsung mulai. Iya. Kalau Pak ditangani sembuh, nggak jadi bisnis rumah sakit. Bukan kira-kira 6 jam kalau kira ketolongan bisa ketolong. Nyatanya kan saya 1 jam, nyatanya hasilnya 14 tahun seperti. Silakan, maaf ya. Memang sih Pak. Langkah-langkah apa dok ya? Kan saya sudah 14 tahun. Langkah-langkah apa saja yang harus kita lakukan supaya saya terbetah itu? Kenapa? Tapi walaupun izin sekarang masih tetap jalan, mau urut, mau apa segala macam yang termasuk kegiatan seperti saya kira-kira. Langkah-langkah apa supaya kita tetap semangat? Karena saya tuh terlalu ya dibilang gitu dengan suka gitu kali ya. Karena 14 tahun. Tapi kalau bagaimana saya sudah sampai ke rumah Pak Yoyo di Subang. Oke. Sekarang targetnya dari Bapak apa nih Pak? Kalau aktivitas mandiri berarti kan udah bisa ya Pak? Udah semua udah bisa. Oke, berarti target selanjutnya apa nih? Kan kemarin mungkin target kemarin tadinya lemes, udah bisa gerak, checklist. Dari lemes udah bisa aktivitas mandiri, checklist. Nah, kalau yang Bapak ini sekarang tangannya mau Tangannya masih gendong. Oh, tangannya gendong. Jadi kayak kaku gitu ya, Pak ya. Kalau ada tegang sedikit naik. Tapi kadang kita bisa press dan bisa lemes lagi. Oh, oke. Iya. Nah, iya, makanya sebenarnya harus dilakukan pemeriksaan dulu ya, Pak. Ini sih ya. Bahwa tadi Bapak bilang apa memang refleks dari yang otaknya, jadi emang ada refleks yang dari refleks otaknya dia jadi kaku. Tapi kalau yang di daerah kakunya di sini mungkin bisa di sini bisa ada metode drain needling, di tapping. Nah itu drain needling, tapping. Banyak sih Pak pasien-pasien memang yang tadinya tangannya begini nih Pak, di drain needling rutin, di tapping udah mulai agak segini kan lumayan ya Pak ya. Tadinya berapa derajat nih? 90 ya. Terus udah mulai lebih dikit lagi, sisa 60 mundur 30. Nah targetnya bisa gini. Itu sih Pak. Siap. Nanti coba dikonsultasikan ya. Dikonsultasikan, diperiksa. Nah gitu Pak. Sama anak sekarang mau dokter. Oh iya, nggak apa-apa. Laporan dulu Pak, presentasi sama anak ya Pak. Oke. Kakak Karin. Terima kasih ya, kakak.
Natasha. Jadi udah banyak ya masukan tapi sayangnya waktu makan siang nih, mungkin udah masuk waktu makan siang, mungkin buat bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah masuk makan siang atau mau sholat, mungkin sekarang udah waktunya juga. Jadi mungkin kita mungkin di makan siang ini yang kita sambil diskusi juga kita terus ini. Jadi lebih personal karena nanti para dokter-dokter ini juga ikutan makan, dokter Dea, dokter Natasha, dokter Seka juga akan makan juga bareng-bareng lah kita.